سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum teman-teman, kaifahalukum? Alhamdulillah. Oh ya teman-teman, setelah minggu kemarin kita melaksanakan PTS, Alhamdulillah Mister lihat nilai-nilainya semuanya bagus dan memuaskan. Mudah-mudahan kalian tidak jumawa dan menambah ilmu kalian, karena ilmu yang kita pelajari masih sangat sedikit dari ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada kita selaku umatnya. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran dan keberkahan ketika kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilakan. Hayya doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, di kisahnya Nabi Musa kita kemarin telah sampai bahwa Nabi Musa alaihissalam setelah dihanyutkan kemudian diselamatkan oleh istrinya Firaun dan disusui oleh ibunya sendiri karena tidak mau untuk menyusu kepada orang lain. Nah setelah itu teman-teman, setelah Nabi Musa kemudian dewasa, Nabi Musa kemudian diberitahu oleh seorang yang baik bahwa para pembesar Firaun itu merencanakan untuk membunuh Nabi Musa. Maka Nabi Musa disuruh untuk pindah ke negeri Madian. Nabi Musa pun berdoa, "Ya Tuhanku yang maha pemurah lagi maha penyayang, selamatkanlah aku dari kaum Firaun yang aniaya." Maka Nabi Musa pun pergi ke negeri Madian. Di negeri Madian, untuk menghindari kerajaan Firaun, Nabi Musa bertemu dengan dua orang gadis, yang mana dua gadis itu mengantri untuk mengambil air dari satu sumur yang semuanya itu untuk semua orang itu berdesak-desakan di sana untuk mengambil air untuk ternaknya. Kemudian Nabi Musa pun menanyakan kepada kedua gadis tersebut, wahai temanku, kenapa kamu tidak ikut untuk mengantri untuk mengambil air? Sesungguhnya kami ini lemah dan ayah kami juga sedang sakit dan dalam keadaan lemah juga. Maka tidak bisa untuk berdesak-desakan untuk mengambil air karena tubuh kami lemah. Nah kemudian Nabi Musa alaihissalam pun membantu kedua gadis tersebut untuk mengambilkan air. Setelah mengambilkan air, Musa alaihissalam kemudian diajak ke rumahnya untuk bertemu dengan ayahnya. Dan ternyata ayah kedua gadis tersebut adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam pun diminta kedua gadis tersebut untuk menjadikan Nabi Musa itu khadim atau pembantu di rumahnya, karena Nabi Musa itu seorang yang gagah dan kuat. Kemudian seorang yang baik hati. Setelah itu Nabi Syuaib pun menyetujui bahwa aku melihat kebaikan di dalam diri Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa pun diangkat menjadi menantunya setelah menjadi khadimnya. Teman-teman, kemudian setelah diangkat menjadi menantunya, dinikahkan kepada salah satu anaknya tersebut. Nabi Musa pun akan kembali ke Mesir untuk disuruh oleh mertuanya yakni Nabi Syuaib untuk melawan Firaun. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa kebaikan itu tidak selalu dibalas dengan kebaikan, dan kemudian jangan pilih-pilih ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Contohnya, ketika Nabi Musa alaihissalam itu memberikan pertolongan kepada dua orang gadis tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan mengangkatnya menjadi seorang khodim. Ketika itu Nabi Musa tidak mempunyai pekerjaan dan tempat untuk berteduh, diangkat oleh Nabi Syuaib sebagai menantunya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam untuk selanjutnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke Mesir untuk menyiarkan ajaran agamanya seperti semula. Nah, teman-teman, dari video yang atau cerita yang Mister katakan ini, silakan teman-teman catat 5 poin yang bisa teman-teman
catat dan diskusikan atau sebagai referensi nanti ketika kalian melaksanakan kuisis ya. Sekian dari Mister. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.